Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Mino. Beliau adalah technical analyst dari Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Mino. Selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Kita akan langsung saja mereview dari pergerakan bursa di kawasan global kemudian regional Asia. Kecenderungannya masih bergerak positif, apalagi Wall Street ini terus menghijau dalam beberapa hari terakhir. Kemudian juga di Eropa juga terkena sentimen positif karena kabarnya di sana stimulus dari paket yang akan diberikan untuk penanganan COVID-19 ini sudah mulai ada tanda-tanda positif. Tapi di dalam negeri, masyarakat Indonesia dan juga tentunya masyarakat internasional menantikan data pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Banyak pihak, pemerintah juga memprediksikan akan terkontraksi antara minus 3% sampai dengan 5%. Nah, Pak Mino sendiri bagaimana? Silakan. Ya, memang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 pasti negatif ya. Itu sudah menjadi ekspektasi para ekonom. Baik. Dan konsensus di Bloomberg memang untuk kuartal 2 ekspektasinya adalah minus 4,72%. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti data ekonomi di kuartal 2 itu benar di bawah 5%, ini tentunya menjadi sesuatu yang expected dan tentunya akan menjadi hal yang positif untuk market. Baik, tapi dengan kondisi seperti ini, begitu tekanan ekonomi, ancaman resesi ekonomi global begitu yang sudah menghantui negara-negara maju, ini kabarnya juga akan menekan Indonesia. Memang sih momentum yang tepat pada saat kuartal kedua apabila di bawah 5% atau paling tidak 4% saja minusnya begitu akan memberikan nafas sedikit untuk kuartal ketiga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi penentu apakah kita masuk ke resesi atau tidak ini, Pak Mino. Ya, memang kalau untuk kedepannya ya, konsensus cukup baik ya, dalam artian memang ekspektasi kuartal 3, kuartal 4 dan tahun 2021 itu adalah periode di mana ekonomi itu akan recovery ya, ekonomi global, kemudian kita juga. Jadi saya pikir nanti kalau misal pun memang kita terkontraksi misalnya 5%, itu saya pikir yang terpenting adalah ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ke depan kita optimis, apalagi kita kan PSBB udah dilonggarkan, kita itu tentunya akan berdampak positif ya terhadap ekonomi. Mungkin kita bisa lihat contoh di mana lockdown itu udah dilonggarkan ya, seperti di China. Jadi ekonominya itu tumbuh di kuartal 2 China itu 3,2% ya. Sebelumnya itu di kuartal 1 minus 6,8%. Dalam artian ya yang terpenting adalah ke depannya seperti apa. Baik, tapi kalau kita lihat dari data fundamental di dalam negeri sendiri kemarin deflasi yang terjadi begitu, Anda melihat lebih kepada akhirnya masyarakat memilih untuk menyimpan dananya daripada melanjutkan untuk berbelanja meskipun PSBB tadi sudah dilonggarkan sambil mengantisipasi apakah ini memang akan berdampak lama atau tidak. Karena kita tahu juga pemerintah sudah memberitahukan bahwa vaksin dari COVID-19 semoga ini bisa diproduksi pada akhir tahun ini. Ya, kalau kita lihat angka deflasi kemarin sebenarnya lebih karena faktor penurunan harga makanan ya. Jadi seperti harga ayam karena trennya udah turun. Memang boleh dibilang data deflasi tersebut itu mencerminkan bahwa daya beli masyarakat itu masih cukup minim ya. Tapi tentunya dengan usaha pemerintah yang memberikan stimulus juga, kita tahu defisit kita dilebarkan menjadi sekitar 6,24% yang biasanya di bawah 3%. Ini tentunya juga akan membuat daya beli masyarakat setidaknya kedepannya akan lebih baik lagi lah. Betul. Dengan lewat bantuan sosial gitu. Iya, Presiden sendiri sudah misuh-misuh begitu dalam artian sudah geram juga ini dengan dana yang sudah digelontorkan, tinggal implementasinya, pelaksanaannya, penyebarannya kepada masyarakat sehingga mendorong lagi konsumsi di dalam negeri. Karena kan memang penopang ekonomi Indonesia adalah dari konsumsi domestik ini, Pak Mino. Iya betul, jadi kita konsumsi itu porsinya di atas 50% ya, baru kemudian disusul oleh investasi 30% dan yang lainnya gitu. Baik. Jadi, ya makanya fokus pemerintah adalah agar ekonomi itu tidak jatuh terlalu dalam, yang diperhatikan adalah daya beli masyarakat. Betul. Karena konsumsi itu akan sangat menentukan. Nah, dengan kondisi seperti ini, strategi bagi para investor menjelang pembukaan market pagi ini begitu. Apakah kita juga sudah mulai cicil beli atau wait and see, atau kita melakukan jualan saja begitu dengan kondisi market yang ada katakan oke lah kita masih akan tumbuh negatif untuk kuartal 2? Ya,
mungkin kalau mau lebih amannya wait and see dulu ya sampai data ekonominya keluar. Baik. Tapi kalaupun misalnya nanti nih datanya keluar di atas 5% gitu. Terus marketnya reaksinya negatif. Kalau saya justru merekomendasikan untuk cicil beli ya. Karena biasanya reaksi negatif tersebut itu hanya short term aja, jadi jangka pendek. Yes. Lagi-lagi saya tekankan bahwa untuk data ekonomi ini sebenarnya data lagging ya. Yang terpenting adalah ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalaupun misalnya kuartal 2 kita minus 5%, tapi ke depan kita ada ekspektasi recovery, itu tentunya investor akan lebih melihat ke arah situ gitu. Jadi kalau ada koreksi ya buy on weakness. Oh, justru buy on weakness peluang. Kalau dari sisi komoditas, bagaimana Pak Mino? Harga emas ini terus melonjak karena menjadi safe haven, dan ini akankah juga bisa menyeret komoditas lainnya? Karena harga minyak mentah juga perlahan-lahan sudah mulai naik, meskipun supply and demand-nya juga belum menemukan titik equilibrium barunya, begitu Pak Mino? Ya, harga emas memang rekor hari ini ya, di atas 2.000. Saya pikir memang ada resist kuat di sekitar 2050 ya. Jadi, tapi ya udah cukup tinggi untuk saat ini. Baik. Nah, harga emas yang naik terus itu memang mencerminkan bahwa kondisi ekonomi global itu masih belum menentu ya, walaupun tadi sempat disinggung juga bahwa vaksin itu diharapkan akan segera ditemukan, jadi pandemi COVID-19 ini bisa diakhiri gitu. Nah, untuk komoditas lain seperti minyak, memang itu akan seiring dengan permintaan ya. Jadi ketika lockdown udah dibuka, otomatis permintaan minyak akan mulai perlahan-lahan naik, walaupun belum pada level sebelum COVID gitu. Dan sejauh ini sebenarnya minyak tertahan di level sekitar 41 US dollar per barel. Baik, 41 US dollar per barrel begitu ya. Apakah ini juga menjadi cerminan bahwa kita perlu mencermati emiten-emiten khusus yang berbasis komoditas kah untuk perdagangan hari ini atau tidak? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan sampaikan terlebih dahulu nih Pak Mino, emiten